Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu diberikan kesejahteraan dimanapun kalian teman-teman berada. Bertemu lagi bersama channel saya yaitu Jawa Laras Channel. Kali ini Jawa Laras ingin mengajak teman-teman semua untuk menelusuri jejak orang Jawa, yaitu di luar negeri teman-teman. Jadi ada suatu video dan mari kita tonton bersama yang berjudul menelusuri jejak orang Jawa di Kaledonia Baru Perancis teman-teman. Nah, bagaimana kehidupan orang Jawa di Perancis tersebut? Mari kita saksikan bersama dan jangan lupa video ini dipublikasikan oleh Kumparan. Mari kita subscribe teman-teman. Kita subscribe, kita like. Dan jangan lupa teman-teman juga dukung channel Jawa Laras itu sebagai bentuk dukungan supaya selalu mempublikasikan budaya-budaya kita yang di luar negeri sana. Bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama. Kami memang warga negara Prancis, tapi hati kami tetap Indonesia. Hati kecil kami masih mengaku bahwa leluhur kami dari tanah air kita. Ya. Kami warga Perancis tapi hati nurani tetap masih orang Indonesia. Luar biasa. Masyarakat keturunan Jawa di Kaledonia Baru bersifat masih melestarikan budaya Jawa, teman. Bahasa Jawa dituturkan kurang lebih 4.000 warga Kaledonia. Luar biasa. Mereka adalah masyarakat keturunan Jawa yang saat ini sudah masuk generasi keempat hingga kelima, teman-teman. Generasi keempat hingga kelima. Tahun 1896 lalu 170 orang Jawa dikirim ke Kaledonia. Mereka dibawa ke Kaledonia Baru untuk dipekerjakan sebagai pekerja kontrak. Akan ditugaskan di New Caledonia, saya berusaha mencari tahu mengenai di mana itu New Caledonia dan bagaimana itu New Caledonia melalui berbagai sumber. Disitulah saya mengetahui bahwa di sana ada keturunan kita yang waktu Bapak itu Konsulat Jenderal RI. Sekarang ini kita sudah merayakan 122 tahun kedatangan orang Jawa di New Caledonia. 122 tahun orang Jawa ada di Kaledonia. Dibawa oleh pemerintah kolonial Prancis yang bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda waktu itu menguasai Jawa untuk didatangkan sebagai buruh pekerja migran pertunjukan budaya di berbagai sektor di Indonesia yang luar biasa di sana. Kemudian pertambangan, pembantu rumah tangga. Hingga menjelang kemerdekaan Indonesia, total orang-orang Jawa yang hijrah ke Kaledonia Baru karena mereka merasa bahwa hidup di tanah perantauan susah waktu itu, sehingga mereka ingin kembali, sehingga sebagian besar setelah kemerdekaan mereka kembali ke tanah air kita. Tapi ada juga sebagian dari mereka setelah kembali di Indonesia mereka tidak kerasan, akhirnya ada juga yang kembali ke New Caledonia sehingga dikatakan sebagai wong balen. Mereka kembali lagi ke sana untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Jadi ada yang ada yang dari Jakarta, kemudian dari Bekasi, kemudian dari Jawa Tengah di bagian selatan, Cirebon, kemudian dari Jawa Timur sampai Malang dan sebagainya, cukup banyak. Nah, apa yang saya lihat selama saya bertugas di New Caledonia, memang awalnya generasi muda New Caledonia ini kalau
menyebut Indonesia mereka enggan. Karena apa? Waktu itu adalah di Indonesia sering terjadi tindakan terorisme, tidak aman. Kemudian Indonesia belum maju, sehingga mereka lebih suka anak-anak keturunan ini kalau mereka pesiar ke negara tetangga, ke Australia, Selandia Baru, atau terbang sekalian ke metropolitan di Paris di Prancis. Nah, salah satu tugas perwakilan termasuk saya yang waktu itu bertugas di sana adalah ingin mencoba menjelaskan ke mereka. Makanya kalau saya mencoba untuk masuk ke komunitas keturunan kita, mungkin dalam bahasa sekarang dinamakan Brusuan itu, alhamdulillah karena saya dari Jawa, dari Jogja, dengan bahasa Jawa ini saya bisa lebih leluasa Bapak konsulat kita dari bergaul, Jogja, mendekati mereka. dari Jogja teman-teman Bapak. Apa yang saya dengar dari para sesepuh yang sekarang ini usianya sudah di atas 80 tahun yang datang waktu itu dengan kapal setelah kemerdekaan. Jadi mereka ini dulu mereka rata pendidikan menengah, itu tadi karena ingin dijanjikan akan mendapat penghidupan lebih baik mereka ke sana, tapi juga mereka biasanya bekerja di karena mereka biasanya bawa potluck, bawa makanan macam-macam, makanan dari makanan Jawa sampai makanan campuran Prancis ada semua. Nah, tidak lupa mereka bawa kue. Terus mesti karena itu acara sebulan sekali arisan itu, mungkin ada yang ulang tahun gitu kan, biasa kan setelah dia lagi potong kuenya. Nah, jadi kalau bahasa Indonesia potong kuenya gitu. Nah, karena sudah campur-campur, jadi mereka gabungkan antara kata Prancis, ada Jawanya, ada Indonesianya. Jadi pokoknya potong kuenya namanya. Kue itu bahasa Prancisnya adalah gâteau. Nah, potong adalah coupe. Jadi gâteau-nya di coupe. Gâteau-nya kan kuenya dipotong. Orang dari daerah manapun kalau datang New Caledonia, entah dari Jawa Barat, dari manapun, akhirnya bahasa Jawa. Jadi masih kuat itu jadi di komunitas kita untuk berbahasa Jawa, sehingga komunitas kita lain entah dari Sulawesi yang datang jadi Jawa. Jadi
karena selain bahasa Prancis Jawa. Yang dari Sulawesi juga ikut-ikutan ikut-ikutan bahasa Jawa. Leluhur yang datang sebelum kemerdekaan, keturunan mereka sudah generasi keempat kelima itu masih melestarikan tradisi yang di buku saya ini juga saya tulis, yang dinamakan nyadran. Menjelang puasa mereka datang ke makam leluhurnya, berdoa. Pejabat pemerintah perwakilan Prancis, dari komisaris tinggi, dari pemerintah New Caledonia, dan beberapa pejabat baik gubernur maupun wali kota yang saya temui, mereka mengatakan bahwa masyarakat keturunan Jawa banyak yang dalam tanda kutip pemalu, sehingga mereka tidak ingin dikenal. Masyarakat Memang pemalu ya. Mereka dipuji karena kerja kerasnya, tekunnya, tidak neko-neko tadi. Tapi seiring perjalanan waktu, karena teman-teman keturunan ini tumbuh aktif di kegiatan sosial kemasyarakatan seperti di asosiasi-asosiasi yang ada, nampaknya dilihat oleh beberapa partai politik setempat karena melihat potensi kita ada, sehingga para tokohnya ini diajak untuk bergabung aktif di berpolitik, sehingga beberapa dari mereka akhirnya atas dukungan komunitas kita di sana terpilih menjadi anggota kongres, bahkan ada yang terpilih menjadi wali kota seperti Corinne Voasang, itu wali kota Lavoie, itu sudah 8 tahun, sudah periode kedua menjabat. Itu menjadi wali kota karena awalnya tumbuh dari komunitas masyarakat kita yang akhirnya disupport betul oleh masyarakat Jawa di sana, sehingga menjadi yang paling mengesankan buat saya adalah ada yang jadi wali kota ketulusan mereka. Mereka masih tetap memegang tradisi para leluhur kita di sana, sehingga biarpun sebetulnya mereka yang sudah berwarga negara Prancis kan tidak ada kaitan langsung dengan saya sebagai wakil pemerintah Indonesia, tapi mereka masih menganggap bahwa saya ini sudah dalam tanda kutip seperti lurah mereka. Jadi mereka itu tadi tulus, gotong royongnya bagus sekali, dan Oke teman-teman, video yang sangat luar biasa teman-teman. Jadi orang Jawa di sana di Caledonia Baru Perancis itu berkat keteguhan, berkat kerja keras, berkat dedikasi mereka yang ada di sana, orang-orang Jawa tersebut bisa sangat dihargai di sana teman-teman. Jadi bahkan sampai ada yang menjadi kepala pemerintahan, maksudnya ada yang menjadi gubernur, kepala daerah dan lain sebagainya. Dan budaya di sana pun masih tetap terjaga, ada bahasa Jawa yang di sana, dan sungguh sangat luar biasa, masih tetap cinta walaupun mereka warga negara Perancis tetapi masih warga negara Indonesia teman-teman. Luar biasa. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Jangan lupa dukung channel Kumparan teman-teman, subscribe, dan Jolaras juga subscribe. Terima kasih untuk semuanya yang sudah subscribe dan sudah mendukung. Kami doakan supaya saudara-saudara kita yang di sana semakin bisa menemukan kesejahteraan dan diterima dan menjadi berguna untuk kehidupan mereka dan di sekeliling mereka dan di negara yang mereka tinggal. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini. Salam sejahtera dan salam budaya. Terima kasih.